Iswantoro, dadi waliyo dadi rojo, dadi waliyo dadi rojo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tamu. Monggo. Ah, benar Pak. Silakan. Wah, monggo. Halo. Ayo tutup yang enak, cari tempatnya yang enak di mana? Enaknya. Ya, monggo. Ya. Monggo apa lagi kopinya? Ya, monggo nih. Ya, minum dulu yang ngopi-ngopi. Nah, yang nggak suka ngopi ya air putih aja. Ya, mau ngopi-ngopi. Nah, monggo ini. Nah, sukanya. Monggo. Walah. Ada nggak repot-repot. Ya, nggih, Sun. Kami sehat ya? Ya, alhamdulillah. Ya, yang penting sehat dulu. Sehat, afiat, monggo dicek junjurin. Capek perjalanan. Ngomong habis dari mana aja ini tadi? Gawe, Pak. Hah? Nyambut gawe. Oh, ngambut gawe. Alhamdulillah. Lonjot iki. Ya, monggo. Lah, monggo. Jojo, monggo, ngopi deh. Alhamdulillah, monggo. Sing santai mau nak di silo. Blonjol nender. Enak. Ribuan. Keluarga sama sehat saya. Alhamdulillah sehat, Pak. Puji Tuhan. Pak, ini kon mbeng niki lho. Pak sinten yang Pak mbeng? Taufik niki. Oh, Pak Taufik ya? Saking ganteng niki. Yang saya dulu ceritain itu yang dulu yang pernah saya itu sama Oh, saya itu. Oh, yang dulu pernah. Ya, alas roban ya ini Pak ya. Juga ini salah satunya di antara. Roban siluman. Iya di antara. Oh, itu yang roban. Anggota ini termasuk. Anggota roban siluman. Alhamdulillah siang nggih. Ya sing Putrane pinten jenengan? Halo. Putrane pinten? Kula mun kalih putrane. Putrane kalih bojone? Jenis tunggal. Walah, lembis tunggal. Nggih, Lembis tunggal apa namung tunggal? tunggal mawon kok. Tunggal mau. Nggih. Nggih, bagus Pak. Ya kalau pengen nambah nggak apa-apa, masih muda ya. Iya. Mau disambi ya, rokok-rokokan, ngopi-ngopi yang santai mon. Iya. Santai aja, santai. Niki Pak ya. Ini ajaran Jawanya kental nih Pak. Ajaran Jawanya kan. Ajaran Jawanya. Ajaran Jawanya kental. Ya bagus lah orang Jawa ya, ajaran Jawa kental ya bagus ya. Wis gimana? Namanya ajaran mesti bagus ya. Ajaran itu mesti bagus. Untuk mengajar orang, untuk berbuat kebaikan kan mesti bagus ya, bagus. Ya kenapa ada masalah? Ya. Ini saya mau itu Pak, kan mau nanya dalam istilahnya kehidupan sehari-hari itu masalah katanya kan itu alam itu kan ada dua itu, alam yang terlihat dan yang tak terlihat. Oh nggih. Ini masalah adanya alam gaib dan adanya Alam syahadah. Nah, berhubung ini kan ada masalah perdagangan itu Pak. Perdagangan. Nah, perdagangan itu kalau hukumnya orang yang berdagang itu pakai penglaris gimana Pak? Ceritanya itu. Kan saya itu sempat itu saya naik bis sama teman saya itu. Naik bis itu saya suruh turun dari bisnya, sini, kamu sini makan sama saya gitu. Ya. Ceritanya teman saya itu, ya kenapa? Kamu lihat nggak itu orang-orang di rumah makan ini nggak semuanya orang itu ada yang sebangsa makhluk gaib. Saya nggak lihat tuh. Nah saya kan jadi heran Pak. Orang tersebut katanya itu bisa melihat alam gaib itu. Ya yang saya tanyakan itu gimana caranya kita itu orang awam bisa melihat alam gaib itu Pak. Alam yang kasat mata yang kita tidak dapat melihat. Kita kan uang desa itu kan istilahnya orang awam nggak tahu gitu. Gitu Pak Yai. Istilahnya saya mau Di Jawa cerita itu emang iya banyak. iya banyak itu. Solusinya itu istilahnya saya mau tanya yang saya kan nggak tahu itu sama Pak Yai. Yang dari Kang Kalimin kan suka cerita ini di Jakarta Timur itu ada Bapak Kiai Cak Warto yang karismatik, insya Allah
dia bisa menyikapi apa yang jadi unek-unek sampean. Ayo kita ke sono, Jakarta Timur. Ya alhamdulillah saya pas ketemu itu, ayo kita ke sono gitu. Ya. Iya, gitu Pak. Iya. Begini ya, Pak Topik nggih. Nggih. Pak Topik, sampean sambil santai mawon nggih. Nggih. Santai mawon biar namanya kita sharing, bukan berarti saya itu lebih tahu dari jenengan atau orang-orang. Enggak begitulah ya hidup ini disikapi. Yang pertama tadi kan alam ini ada alam yang gaib, ada alam sahadah itu ya. Ada alam nyata, ada alam tidak nyata. Ada yang mengistilahkan ada alam yang fisika, ada yang metafisika. Kemudian nanti ditanyakan bagaimana, kan satu dulu ya. Iya. Hukumnya orang dagang tadi kan pertama itu ya. Pakai penglaris. Pakai penglaris. Begini, cerita di masyarakat. Penglaris itu kan ada semacam tulisan, ya, tulisan yang kadang dikasih minyak, kasih apa, terus ada kadang cincin, kadang pemakai, ada susuk. Intinya penglaris itu supaya orang dagang itu sudah bisa laris gitu ya. Ya, kalau penglaris itu sebatas doa, wasilah, doa, kita mohon rezeki kepada Allah melalui perdagangan. Ya, itu kan ya nggak apa-apa. Ini yang jadi masalah sebetulnya bukan masalah semua orang dagang pengen laris ya. Nggak, mau dagang pengen nggak laris ya. Ini yang jadi masalah itu akidah. Ya, ketika orang itu berkeyakinan bahwa yang bikin laris itu jimat, nah ini masalahnya. Sedangkan rezeki itu yang kantor Gusti Allah gitu. Ya kan? Ini kan jadi rusak ya. Jadi rusak. Itu akhirnya timbul kemusyrikan dan lain sebagainya mendua. Sedangkan selama ini kan kita hanya kalau sholat gitu ya, sembahyang kan iya karena kudu, wa iya karena ta'in. Aja kepadamu ya Rob, kami menyembah, mengabdi, beribadah, wa iya karena ta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Artinya kalau kata-kata pakai hanya dengan tidak pakai hanya itu beda kalimatnya. Itu aku cinta padamu dengan hanya kau yang ku cinta, sama nggak? Tidak. Kalau aku cinta padamu sekarang, bisa jadi saya besok bicara ke sana aku cinta padamu lagi ya. Tapi kalau hanya kamu yang ku cinta, berarti tidak mungkin mencintai yang lain. Begitu juga kalau hanya kepadamu kami menyembah, berarti tidak mungkin ada sembahan lain. Terus hanya kepadamu kami minta tolong, berarti tidak ada pertolongan dari yang lain yang kita minta. Adapun orang-orang yang kadang-kadang suka datang, mungkin katanya orang pinter, apa istilahnya saya enggak masalah ya. Karena ini nyangkut perasaan nanti ya. Ya. Itu enggak masalah. Sebatas dia datang itu minta nasihat. Kalau kemudian orang itu menasihati, ya udah kamu sholat hajat atau sholat duha, ya kan? Habis sholat duha kamu sebelum ke warung misalnya, ini bisa penglaris juga kan? Misalnya sampai dinasihati, ya udah zaman kan orang Islam, zamanan punya nabi namanya Nabi Muhammad, misalnya dia datang begitu, udah kan kalau masalah rezeki diajarkan dengan sholat sunnah namanya sholat duha, apa 2 rakaat atau 4 rakaat, ya sholat duha atau 8 rakaat boleh. Nah nanti setelah sholat duha kamu baca doa ini, terus sama ditulisnya doa, misalnya Allahumma ingkana rizki fisamai fa'anjilhu wa ingkana fil ardi fa'akhrijhu wa ingkana baidan faqoribhu, misalnya wa ingkana musiron fayasirhu wa ingkana qolilan fakasirhu, ya kan? Wa ingkana baidan faqoribhu wa ingkana kasiron fabariku, misalnya kira-kira ya cara Jawa nggih napa-napa wong jare
Mbane jenengan kan Pak kula mboten iso nek cara Arab. Wis nganggo cara Jawa wong sampean Jawane kenthel jane niki wong nggih. Wis ora apa-apa. Donga, ya Allah. Menawi rejeki kawula tesih wonten langit panjenengan turunaken. Sae mboten? Sae. Menawi rejeki kawula tesih wonten lebeting bumi panjenengan dalaken. Aku tumben aku basaku apik ngundang jare kesurupan. Ora aku biasa gak iso basa kok iki basane halus ya. Enggak. Ini asli ya. Engko aja dikira kesurupan aku. Enggak kesurupan undang kesurupan Sunan Kalijogo barang enggak. Ya saya harus belajar. Jadi wong karo Gusti Allah nggih ngangge tata krama nggih. Ngangge carane. Ya Allah Gusti, mboten napa-napa. Ya Allah Gusti, menawi rejeki kawula tesih wonten langit, ya Allah panjenengan dunaken. Menawi rejeki kawula tesih wonten lebete bumi, ya Allah panjenengan pedhalaken. Menawi rejeki kawula niki tebih panjenengan celakaken. Mbok menawi rejeki kawula menika susah angel nggih panjenengan gampilaken. Menawi rejeki kawula menika sekedhik panjenengan kathahaken. Mbok menawi nek sampun rejeki kawula kathah, ya Allah Gusti panjenengan barokahi. Sebab kadang-kadang rezeki nek kathah mboten barokah. Niku tiyange dadi medhit niku malah jelek-elek wong. Wong duwe akeh kok medhit, wong sugih kok medhit kan ngoten. Nggih to, ben berkah. Berkah itu manfaati. Nah, niku nek jenengan amalke lak sae. Wong nyuwune kalih Gusti Allah. Lah sampean kan usahanya untuk menjadi wasilah dapatnya rezeki lewat perdagangan, insya Allah nanti perdagangan jenengan yo dilalah digawe laris karo Gusti Allah mergo dongane sampean. Kan mboten napa-napa niku. Penglaris mboten niku. Lah intine kan yo rezeki ben wong usahane dagang yo insyaallah bar ndonga ngono kok dagangane laris. Mesti nawaitune ngoten jenengan. Tapi nek nanti iki lho dekek ning apa ning kotake dhuwit apa jimat terus kek ana kaca ya. Soale engko nek ana tuyul ben kacane apa ben tuyule isin. Nah iki sing marai terus sampean dilalah laris. Terus sampean yakin mergo iki lho. Aku daganganku payu laris. Ini kira jadi musyrik. Hanya itu aja bedakan itu. Ini furqan namanya. Pun monggo jenengan ajeng Jawane kenthel, Islame ndekek, mboten masalah nek niku. Sing penting ini kan keyakinan ada di hati. Saged dipahami. Pun monggo ajeng golek penglaris napa, sing penting Gusti Allah. Ya mboten. Nah, itu satu. Hukumnya, ya monggo selama itu tidak merusak akidah, sampeyan ajeng gawe penglaris monggo. Ya kan? Tapi kalau udah doyong-doyong, nah itu tadi tak kasih gambaran gitu tadi. Ya wong iya kana butuh wae ya, tanah tain. Kula nggih ngoten. Kula urusan kali Gusti Allah. Masalah Gusti Allah ngabulke donga kula, permohonan kula. Dengan dia misal ngirim gendruwo, ngirim sundel bolong. Aku nggak pernah urusan dengan gendruwo dan sundel bolong. Aku berurusan dengan Tuhan kok. Tuhan itu Maha Kuasa. Mau yang dijadikan wasilah penghantar itu bangsa apa itu haknya Allah lah. Kan kira-kira gitu kira-kira ya. Mbah malaikat gitu. Wong aku yo gak tau ndelok gendruwo. Ambu sapa sing iso ndelok gendruwo, ndelok kuntilanak, namanya ceritane tau krungu, ceritane. Kayak ini cerita ya, saya naik bis Pak, diceritain orang itu pada ada warung laris, itu yang beli itu bukan manusia semua, jin. Saya ini kalau takon, sejak kapan jin doyan sego? Iya, katanya orang temennya saya. Sejak kapan jin doyan makanan warteg? Iya. Sejak kapan? Sejarahnya kapan? Udahlah, walaupun dia ngaku wali, ngaku opo, ngaku itu terus itu yang menuin warung bukan semua manusia. Saya bisa melihat yang gaib, berarti jin atau malaikat. Sing gaib nek mboten jin, setan, malaikat to. Sejak kapan ana jin doyan sego warteg? Sejak kapan ana malaikat kok gelem nongkrong ning warteg jajan mangan sego lho piye kira-kira. Kok doyan liwak pindang barang sejak kapan ada berita itu? Nah,
Gini kan hal-hal yang sudah tidak rasional. Kita ini manusia diberikan keutamaan, kemuliaan oleh Allah dengan kemampuan berpikir supaya pikirannya digawe, pikirannya itu dipakai. Lah jari ku sing kan bae itu dudu wong. Lho, sapa? Jin. Sejak kapan jin doyan sego? Setan makan sambel ngono lah setan makan setan doyan sambel ya wong sing ngomongane ngaco ngene iku dhewe setan doyan sambel. Gitu loh, nggih betul. Nah, itu sebetulnya itu. Ya, masalah ada orang bisa ngeliat gaib itu mungkin ada kelebihan buat mereka, tapi kan kita juga nggak pernah ngeliat bukti. Mesti cerita. Jari. Alah iya nggih. Kira-kira ngoten nggih. Enten sing janggal jawabane. Nek enten janggal jenengan mboten napa-napa niki mboten kok saya lebih tahu ndak. Sharing lah, sharing. Kita diskusi tukar pengalaman urun rembug nggih wong. Padha-padha boro ning Jakarta ya kan. Jangan sampai kita saling ini terus salah jalan ya. Kita saling apa ya? Saling mengingatkan, saling apa. Ini sharing aja. Bukan berarti saya mengerti itu. Kira-kira gitu Pak Topik ya. Kan monggo jenengan nggo Jawane ndekek dulu apa mungkin nggo cara Jawa. Sing penting salate ampun dirubah cara Jawa. Engko ndang Al-Fatihah dirubah Jawa ndak kena Jawane. Ampun ya. Terus adzan barang dirubah Jawa ndak boleh ya. Iya, walaupun ndekek-ndekeknya. Nah, kira-kira gitu Pak Topik ya. Ya mudah-mudahan ini jelas ini Pak. Ya. Kalem? Istilahnya kan udah jelas itu. Nggih. Yang penting ya unek-unek saya itu istilahnya kan udah ada istilahnya ada jawabannya. Nggih. Jenengan njaluk dijumakne wong nggih oleh. Bisa jenengan dateng teng Pak Ustaz Kalimi dongakno aku tak arep nang warung dongakno ben warungku laris. Mboten napa-napa wong njaluk didongakno. Nggih to? Rasane Gunung Kawi. Nggih to? Rasane Gunung Kawi. Lah iya. Walaupun Gunung Kawi ado-ado. Nggih, pripun Pak Ustaz? Ini Pak Yai, ini kan kalau kan yang muslim ya. Yang muslim sing kalau kelahiran yang Jawa asli. Nggih. Sedangkan rencang-rencang itu menggembur-gemburkan itu kan ajaran Jawa bangkit, ajaran Jawa bangkit. Siapa yang bilang? Ya, kawan-kawan itu Pak ya. Iya, kawan-kawan iya, bisa. iya. Iya. Ajaran Jawa bangkit. Itu yang kita kan saya orang muslim, orang Jawa yang meyakini agama Islam. Agama Islam, tapi teman saya itu yang meyakini ntar ajaran Jawa itu bangkit udah bangkit. Terus gimana? Saya menyikapi sedangkan Jawa yang saya ingat kan cuma lagu-lagu Pak Yai. Lagu-lagu. Lagu napa nih? Ya seperti Sluku-sluku Batok ini kan Jawa sih nggih. Nggih. Batok Lailo ini kan sing saya kenang dari kecil itu cuma lagu ajarannya gitu. Ajarannya Jawa. Yang Jawa yang mana yang bangkit itu? Apa lagu apa? Ya yang apa lagi gitu. Mungkin apa hubungannya antara Jawa dan Islam? Ya, karena enggak, ini tadi enggak hubungan dengan Islam tidak. Masalah Jawa bangkit. Jawa bangkit kan ya. lagi. Enggak ada. Sedangkan saya ajaran itu kan dia tidak menanyakan itu. Sedangkan ajaran Jawa yang saya ingat kan mbah-mbah kita mewarisi lagu-lagu ya seperti Sluku-sluku Batok apa terus Gundul-gundul Pacul itu kan itu yang bangkit itu lagunya apa ya dari dalam spiritualnya lagu itu sendiri gimana Pak? Oh gitu. Iya. Gini. Ya saya ingin apa ya menanggapi masalah ini Jawa bangkit gitu ya. Apa selama ini Jawa terpuruk? Ajaran katanya. Iya, ajaran Jawa apa selama ini terpuruk? Iya. Enggak, kalau ada kata-kata ajaran Jawa saat ini bangkit, apa selama ini terpuruk? Itu kawan-kawan makanya saya sharing sama itu dulu ya. Iya. Saya rasa yang namanya ajaran, ya namanya kebaikan itu tidak ada terpuruknya. Baik itu tetap baik, benar tetap benar dari manapun asalnya. Dan kebenaran itu selalu di atas segala-galanya. Karena kebenaran itu hanya yang datang dari sumbernya, yaitu dari Tuhan, dari Gusti Allah. Nggak mungkin. Karena namanya benar tetap bangkit dia, tegak. Bener loh. Nggih mboten. Nah, itu satu itu.
Kalau ada yang pasang surut, berarti kan nggak kekal, bukan dari Tuhan. Tuhan itu kekal kok. Kalau ajaran mesti urusan kebaikan dan kebenaran itu nggak mungkin terpuruk, karena bakok dia tegak sampai kapanpun gitu. Karena Allah itu maha benar, Allah itu maha baik dan sebagainya itu yang diyakini oleh kaum muslimin. Adapun masalah Jawa bangkit, loh, apa selama ini terpuruk kan gitu? Nggak ada lah istilah bangkit, istilah itu kan nggak ada sebetulnya. Itu kan istilah-istilah karena menyikapi kondisi barangkali ya, bukan ajaran Jawa. Ini dulu yang saya sikapi dulu. Mungkin dia melihat kondisi kehidupan di masyarakat seolah-olah budaya Jawa ini tenggelam mungkin. Gitu ya, ini enggak kira-kira nih saya mungkin tenggelam karena apa? Karena pengaruh budaya-budaya asing luar yang masuk ke Jawa. Sehingga kemarin-kemarin sering digembar-gemborkan kan, bara orang Jawa itu kehilangan jati dirinya. Ya, bangsa Indonesia nyaris kehilangan jati diri bangsa. Karena apa? Sudah terkontaminasi oleh budaya barat sehingga hidupnya cenderung ke barat-baratan, sehingga adat ketimuran yang diterapkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia hampir hilang, unggah-ungguh, sopan santun, mungkin itu ya, dari segi itu. Nah itu dulu ya. Kemudian masalah Jawa, yang dimaksud Jawa gitu kan? Yang Jawa itu yang mana? Sementara jenengan tak taunya Jawa itu kan ajaran Jawa itu lagu-lagu. Jawa lagu-lagu itu muncul ya, lagu-lagu Jawa, kadang ada mocopat dan lain sebagainya ya. Itu kan lagu itu bukan tujuannya ya. Lagu itu kita harus tahu dulu bahwa lagu itu bukan tujuan, tetapi alat. Ini dulu harus dipahami, Pak. Lagu-lagu yang diterapkan oleh Jawa, gending ya, nek wong Jawa gending ya. Nggih, gending, gandang niku. Ini dulu. Itu kita harus tahu. Gending-gending ini tujuan apa alat? Gitu. Itu kan Sunan Kalijogo ya dulu yang suka bikin-bikin gending, terus kesinian banyak seniman budayawan yang ngarang-ngarang gending terinspirasi oleh ajaran Sunan Kalijogo sehingga mengemas syair-syair gending itu yang bernuansa pendidikan, ajaran, sehingga dijadikan sebuah ajaran. Itu tujuannya bukan gending dan lagunya, tapi ajaran kebaikan, ajaran kemuliaan, ajaran orang bertuhan, ajaran orang berakhlak, ajaran. Nah, itu dikemas dalam bentuk gending. Contoh yang sama contohkan sluku-sluku bathok. Ya kan? Itu kalau dibilang Jawa, ya memang kalimatnya kalimat Jawa, tapi terinspirasi juga dari ayat-ayat Al-Qur'an, dari hadis-hadis gitu ya. Itu yang dikemas dalam bahasa Jawa. Waktu itu oleh Sunan Kalijaga, oleh Sunan Bonang pada bikin gending ya kan. Ada lagi Sunan Derajat, itu terkenal sinomnya itu ya, Sinom Parijoto. Itu apa Pak? Nali apa? Itu Mas Prabowo. Itu apa? Ono ing wengi tulodo lagu tulodo lagu. Itu Sunan Derajat ya kan. Kemudian Tombo Ati iku limo itu Sunan Bonang. Suku-suku bathok itu Sunan Kalijogo. Ya. Kalau dibilang Jawa memang Sunan Kalijogo orang Jawa kan gitu. Tapi kan dia waliullah. Ya benar. Ya, diyakini ya saya tidak hidup di zaman Sunan Kalijogo ya. Tapi kan kita mendengar cerita-cerita orang tua, cerita kiai-kiai. Terus ada buku-buku sejarah yang menceritakan tentang Sunan Kalijogo dan sebagainya ya, Kisah Wali Songo, Babat Tanah Jawa, itu kan banyak. Ternyata setelah dikaji-kaji kok sluku-sluku bathok lo kan itu si Romo menyang Suro, oleh Panuyung, Muntok, Pak Jentit, Lolo, wong mati, yen obah, medeni bocah. Nah,
nek urip golek duit. lho kan gitu ya kan. Iya, Duit Bisa Golek duit. Mau sambelnya ya. duit. Lah nggih ta? Nggih. Ya. Jadi suku-suku Batak itu ya banyak penafsiran ya. Nah, namanya penafsiran kan pendapat. Pendapat itu mesti hasil pemikiran. Nah, karena pemikiran orang Islam ya pemikirannya apa namanya versi Muslim, kasus dengan non Muslim kan itu tadi. Suku-suku itu katanya berasal dari bahasa Arab, dari akar kata salaka, usluk gitu ya. Usluk kan satu, itu kalau suluku itu kan jamak misalnya tambah wawal misalnya sluku. Nah salaka itu menapak, telah menapak, telah menempuh, itu suku, telah berjalan ya. Mansalaka ada hadisnya ada mansalaka torekon yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi torekon ilal jannah, itu kan kata salaka, perintahnya sluku, berjalanlah kamu, tempuhlah perjalanan gitu, tempuh. Mansalaka torekon, barang siapa yang menempuh satu jalan toreko itu yang di dalamnya dia menuntut ilmu-ilmu yang diridhai Allah, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Salaka sluku, jadilah kamu orang yang salik gitu misalnya, kan bisa, itu perintahnya sluku. Ya salik itu orang yang menempuh jalan akhirat gitu loh. Sluku dengan jalan apa? Batok ilailu, itu bid'ati ilallah, ila Jawa batoke ilailu. Padha karo wong Jawa la haula wala quwata, itu jadi wala-wala kuwato. Nggih mboten? Gitu loh. Bid'ati ilallah, jadi kalau badoe ilailu. Jadilah kamu orang yang menempuh jalan menuju akhirat dengan jalan senantiasa mentaat terhadap perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Bid'ati ilallah, itu jalan menuju akhirat. Saya nembenan. Terus Jawa loh. Iya kan? Apal tapi ora ngerti maknane. Nah, ya itu masalahnya. Apa penyebabnya? Itu Batok ilailu. Itu suku Batok, sluku Batok ilailu. Nah, si Romo menyang Solo. Si Romo itu bapak-bapak kita, nenek-nenek moyang kita dulu wis melangkah. Menyang itu kan menuju suluk. Wis nglakoni suluk, kepengen dadi wong salik. Oleh-oleh apa wong nek suluk? Payung monto. Naungan dari Gusti Allah, nanti suatu hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itu oleh-oleh wong sing salik. Bid'ati ila Allah, nglakoni laku suluk. Oleh-oleh apa? Payung monto. Gitu ya. Payung monto. Naungan. Kenapa? Wong nek suluk itu diajari. Wong salik itu diajari ngaweruhi segala asal-usul kejadian. Terus kalau Sunan Kalijaga ngaweruhi sangkan paraning dumadi, itu ajaran suluk supaya kamu mengetahui asal-usul dirimu. Setelah itu kamu kenal siapa dirimu dan kamu kenal siapa Tuhanmu. Nek jenengan biyen tau ndalini kula kan man arafa nafsahu faqad arafa barang ngono kae. Nggih napa mboten? Itu digambarkan mak jentit. Sing biasa jentat-jentit sinten? Si Romo. Si Romo menyang Solo oleh-oleh pancung monto. Mergo apa? Mak jentit. Dia biasa mak jentit, mbuh esuk, mbuh awan, mbuh sore. Pokoke kobere mak jentit kapan pokoke mak jentit ya kan? Selera mak jentit Mas. Oh gitu. Loh, wong wedok ora patek jentat-jentit ya sing jentat-jentit si Romo ah. Bener enggak? Nggih. Angger bar jentit, mak jentit terus lo. Bah, ngono kae. Iki mboten. Apa iku? Iku lho sangkan paraning Jumat di sampean. Nek si Romo enggak mak jentit lo bah, sampean gak jadi. Ini aja sombong. Asalmu itu sesuatu yang keluar dari
siramu mak jentit lolo-loba terus metu mak jurot terus dadi Pak Topik, dadi Pak Ustadz Kalimi, dadi Pak Idris. Itu dari Pak Jentit. Itu lho sangkan paraning dumadimu. Nah, engko nek wis dadi ngene iki suwe-suwe urip, tahun baru tambah tahun, tahun baru tambah tahun, tahun lama berakhir, tahun baru masuk, tambah tahun. Sampeyan usiane nambah. Dengan nambahnya usia berkurang jatahe urip ning donya. Mesti bakale mati. Mane bar mak jentit lolo-lobah, kowe bakale wong mati ora obah. Saiki aja sombong, kowe nek mati ra iso polah. Mumpung isih iso polah saiki ning polah sing apik. Mangkon yen obah, nek ana wong mati kok obah medeni bocah. Mumpung isih urip, golek duit. Mumpung masih hidup carilah uang. Uang itu bekal hidupmu di dunia. Tapi di akhirat tidak uang kan? Gitu. Ketaatan tadi, duit itu adalah DUIT. Ya, dengan cara apa? 1D, doa. Neng ya usaha ya iso buka warteg, iso dodolan es krim, neng nong. Dungane sadurunge mangkat neng nong salat duha. Allahumma in kana rizki fis samai pangjilhu. Ya Allah, menawi rezeki kula tesih teng langit, panjenengan donaken. Wa in kana fil ardi menawi rezeki kula teng jerone bumi nika panjenengan dalaken. Wa ing kana baidan faqoribu, menawi rezeki kula tesih tebih ya Rob, panjenengan celakaken. Wa ing kana musiron fayasirhu, kalau nek rezeki kula angel ya Allah, panjenengan gampangaken. Wa ing kana qolilan fakasilhu, nek rezekiku mek saiki dina iki ya Allah, panjenengan kathahaken. Ngeten iki saya mboten. Nek pun kathah wa ing kana kasiron, kabariku nek pun kathah ya Allah, panjenengan turunaken keberkahane. Ngeten iki saya napa mboten? Laksanakan mulai besok pagi sebelum berangkat neng nong salat duha ndonga ngono. Des. Bar salat duha ndonga nganggo cara Jawa mawon wong sampean Jawane ndekek. Jarine Ustaz Kalimi mau mboten napa-napa Gusti Allah tampi. Ndonga cara Jawa mboten napa-napa. Gampil lho nggih. Golek duit doa, usaha didasari dengan iman. Nah itu penglarise wong iman nggih donga niku ud'uni astajib. Gitu. Adu asilahul mukmin. Senjatane wong mukmin. Nah nomor 3 niku ya. D doa, U usaha, I iman, T takwa, taat. Nggih mboten. Niku mau suku-suku Bathok. Niku lak Jawa to. Elek napa mboten? Lah sae ngoten lho. Lah napane sing dimasalahke Jawa niku sing apal niku lagu-lagu ajaran apa meleh. Lah nggih. Tapi kan jenengan apal to lagu niku? Jenengan apal? Apal jenengan? Apal. Lah coba bareng-bareng. Ayo coba. Kula tak sloko Bathok ela elo sira menyang Solo. Oleh Payung montok Pak Jentit lolobah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit. Nah, itu lagu kok sampean apal nganti sak mrene. Padahal niku lagu kan ceritane sejarah sing nyiptake Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu sampai sekarang itu udah 600 tahun masanya. Itu lagu 600 tahun yang lalu kok jenengan iso apal. Ini loh yang jadi pertanyaan Pak Selunya Hikmah. Kenapa? Itulah Kanjeng Sunan Kalijaga hebatnya bil hikmah dia waskita. Iki gending ya. Nek tak titipno wong dewasa, wong tuwa, biasanya wong nek dewasa tuwa itu arang-arang sing amanah. Mesti ilang gending iki. Dirubah, dikorupsi, dimanipulasi.
Iku mesti wong sing wis dewasa, wong sing do pinter, wong sing tuwa. Akhirnya karo Kanjeng Sunan Kalijaga moh dititipno orang wong tuwa. Tak titipno ae karo arek cilik-cilik. Dititipno cah cilik-cilik. Cah cilik-cilik itu resik, ora kakean nakal, disimpen terus. Nganti sakniki sampean iso apal mergo sing nyimpen cah cilik. Ora ngerti korupsi, ora pinter, ora kuliah, ora apa. Lah mumpung nek kuliah ngerti duit, ngerti apa ngono kabeh dikorupsi kae. Wong sing uripe nyatane wong pinter-pinter, cah cilik kok korupsi ora ono, paling yo ngentet-ngentet sithik ngono kae, tuku permen loro ngono njupuk telu, biasa nggih. Cah cilik ora apa-apa. Loh, itu kira loh, enggak, saya hanya mempertegas tadi loh. Ya. Makanya sampean bersyukur jenengan ngajar teng pundi jenengan Pak Ustaz? Ngajar teng Oh, ndak ngajar lali-lali teng wong tua. Remaja Pak ya, remaja. Remaja, tapi cah cilik-cilik juga. Kadang. Ya itu beruntung lah kalau sampean ngajar masih sama anak itu fondasinya dikuatkan dari sekarang. Dan insya Allah daya ingatnya lebih kuat dan dia amanah. Insya Allah cepat dihafal. Ya. Ngoten nggak? Karena panjenengan ngoten kan? Nah terus napa sing ajeng masalah malih kira-kira? Monggo. Cekap panjenengan. Ya ini berarti mboten enten perbedaan antara Jawa Islam kan ajarannya sama. Keyakinan itu sangat individu. Keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Lalu jenengan yakin karo Jawa jenengan sama lakoni, jadilah orang Jawa yang baik. Kalau sampean jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang baik, taati ajaran agamamu. Nek sampean ngaku muslim, jadilah muslim sing apik. Nek kayak contoh, lho, Islam ku nikmat. Nek Islam ku nikmat paling besar menurut kita orang muslim, tunjukkan kita sebagai orang Islam hidupnya nikmat. Ojo galuh, ojo riso, ojo kuatir, ojo ngeluh sono ngeluh sini curhat. Engko wong-wong delok, lho, wong Islam iki sengsara, ning ndi sambat. Ojo kakean sambat sampean. Yakini ajaran Islam itu dengan baik. Itu masalah keyakinan loh. Kalau masalah keyakinan ya monggo kembali kepada masing-masing. Nggak bisa dipaksakan keyakinan itu. Saya punya keyakinan nggak akan saya paksakan sampai harus yakin seperti saya. Nggak bisa kalaupun nanti saya paksakan sampai malah jadi munafik. Mau etok-etok ning ngarepku. Mbuh ning njaba. Nggih mboten. Timbulkan kesadaran dengan pengetahuan. Ayo kita masalah sharing-sharing tapi tidak usah saling menyalahkan. Wong podo-podo gak ngertine. Ujung-ujungannya wallahu alam sam bisa wae. Dia betul, wes lah, terserah monggo sama mau ikut keyakinan yang mana, ya tidak ada paksaan dalam beragama. Dia betul, nah ngoten kira-kira ngoten loh. Oh enggak, tidak usah itulah. Perbedaan kan kita lah yang bikin, Tuhan kita sama. Dia betul. Ah iya, udah pun monggo, nggak usah ribut mbak perkara ya itu. Pun monggo dilanjut. Niku kopine Jonjo. Monggo. Nggih. Kok mau ngerokok nang? Ngopi rokok ngomong jadi wong Islam kudu nikmat ta. Tunjukkan nikmat itu. Ternyata saya setelah jadi orang Islam ngene iki nikmate pol. Mulai nikmate pol kan. Ojo itulah. Wis pokoke amalkan mulai besok pagi. Sebelum neng salat Jumat. Wis paling sithik 2 rakaat. Nek ora gelem 4 rakaat itu dungane niku. Cara Jawa mboten kono-kono. Nggih. Weh, suku-suku Bathok niku wau. Nek terserah kalau itu dianggap ajaran Jawa nggih. Mboten apa niku ajaran Jawa, ning apik mboten. Terus cocok mboten kali ajaran Islam. Cocok. Ale pun cocok ngono lho dadi masalahno lapo. Nggih mboten? Nggih. Wis lah. Angger Jawa mesti Islam aku kudune. Jawa Islam. Angger Jawa kudune Islam, Pak. Ya cocok lah ya. Oh nggih, cocok kok, cocok. Pokoke angger Jawa mesti Islam. Kudune wong cocok ngono lho. Jawa ngerti. Jawa yang ngerti. Ah iya, nek Jawa kudune Islam. Nambah lah lagi nambah. Enggak, nambah betul. Tidak Wonogiri Pak. Wonogiri ya? Nggih. Pun monggo sekecake. Silakan Pak Prapto. Pak. Aku mau tanya itu, Pak. Nambah. Tanya apa mau menanggapi? Kalau menanggapi monggo ditanggapi. Itu penjelasan apa tanggapi? Tidak harus saya ya. Tanya itu masalah pernikahan.
Oh pernikahan ya, wah akeh masalah akeh. Iya. Oh judulnya terlalu Iya. iki wis masalah penglaris, masalah ini masalah Jawa, ini masalah pengen nikah Pak. jenengan apa ya? Pengen nikah mulai kok. Udah ya. Pengen lah. Oh pengen ya tas ini. Artinya sunatullah apa sunah rasul? Nikah. Masalah pernikahan yang menurut ajaran kita kan syarat rukun sahnya pernikahan ini. Ya. Nah, terus kan yang lain agama kan nggak seperti kita. Nah, terus katanya apa namanya yang tidak pernikahan sesuai dengan kita itu termasuknya zina, bagaimana ya? Itu terus saya dengar juga zaman dulu ya, mungkin zaman kenabian dulu ya, masalah budak segala macam yang katanya nggak dengan bukan nikah seperti kita ini karena beli sah gitu. Itu gimana Pak? Ya, gini. Masalah nikah ini ya. Ini yang dipertanyakan masalah nikahnya apa masalah itu ya gini. Kita di Indonesia ya Pak. Di Indonesia ini sangat penuh dengan kebinekaan. Jadi di Indonesia suku aja jumlahnya ratusan ya. Iya. Mungkin bangsa di Indonesia itu bangsa apa aja itu ada di Indonesia Pak. Ada. Sehingga baik budaya, bahasa, warna kulit, bahkan keyakinan, agama itu banyak di Indonesia. Makanya di Indonesia itu ada istilah ketuhanan. Bukan Tuhan tapi ketuhanan. Iya kan? Beda nggak Tuhan dengan ketuhanan? Beda. Iya. Kalau Tuhan memang satu Tuhan. Kalau kan sama juga satu dengan kesatuan. Nah satu kan memang satu. Kalau kesatuannya satu ngumpul jadi kesatuan. Mungkin ini Tuhan hantu jadi. Tuhan jadi hantu. Tuhan. Ini menjadi satu, menjadi ketuhanan. Nah di Indonesia ini banyak pengakuan terhadap Tuhan. Itu ya. Karena orang meyakini Tuhan itu macam-macam. Kalau kita kan jelas ya Tuhannya Qul huwallahu ahad. Kalau yang lain kita nggak ingin ngorek-ngorek agama orang lah ya. Itu keyakinan mereka. Nah, masing-masing orang bertuhan terus punya aturan masing-masing dalam bertuhan. Ini betul. Kalau saya memahami bukan dari mana. Agama itu adalah petunjuk. Agama itu petunjuk Pak sebelumnya. Petunjuk tata cara bertuhan. Itu kalau saya memahami tentang agama. Mergo angel. Nek Islam kan dinule Islam Pak. Nek agama Islam malah cocok malahan. Wong agama itu bahasa Sanskerta. Malah kalau mau jujur, wong Jawa itu kenal agama setelah ada Hindu Buddha. Sebetulnya nggak ada agama ini yang Jawa nih. Bahasa Sanskerta ya kan. Kalau Islam kan bahasa Arab. Jadi kalau menurut saya, menurut saya ini pendapat saya kok. Saman boleh percaya, boleh tidak. Saman boleh menganggap benar, boleh menganggap salah. Saman boleh menganggap baik, boleh menganggap buruk terhadap saya. Itu terserah. Ini pendapat saya. Hasil pemikiran saya. Agama adalah tuntunan atau petunjuk tata cara bertuhan. Karena di Indonesia ini agama banyak loh Pak. Yang disahkan oleh pemerintah itu kalau nggak salah 5 yang ada dalam kolom agama di KTP. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu ya, Gongsi Pace itu. Nah, selebihnya kan belum dimasukkan ke kolom agama. Ini aja sudah ada 5. Belum nanti keyakinan-keyakinan yang nggak masuk kolom agama. Di Jawa Barat itu ada Sunda Wiwitan ya, jaringan yang ini yang orang Jawa Barat nih. Iya, Sunda Wiwitan. Nah ini yang itu sana itu yang Majalengka itu juga Sunda Wiwitan ada ya. Ada apa enggak sih? Iya, udah ngantuk ayah. Ada itu ditanya jawab loh. Enggak manggut orang mau ngantuk. Enggak, itu tegas laki-laki. Oh, ya kan, pokoknya rabi jelongkat. Enggak dipikir saya lah. Gampang. Mumpung bahas rabi. Kan lagi bahas nikahan ya. Nah,
Sampean yang Jawa ya gitu. Sampean Jawa kan mungkin ada kapitayan. Ini kok ono kejawen apa istilahnya, ono kepercayaan dan lain sebagainya lah. Itu di Indonesia ngumpul, Pak. Jadi ketika tadi ditanyakan, ini kan menurut kita, karena tata cara bertuhan kita dalam urusan hubungan laki-laki dengan perempuan itu dengan cara nikah. Ada syarat dan rukunnya yang telah ditentukan, kan gitu ya. Yang kita sering pakai rukunnya ada 5, ada calon suami, ada calon istri, kemudian ada wali, kemudian ada 2 orang saksi, kemudian ijab kabul. Kalau itu salah satu enggak ada, tidak sah kan gitu. Kalau tidak sah dia berhubungan zina. Itu kan tata petunjuk tata cara kita bertuhan dalam urusan pernikahan. Nah, kalau Kristen ya apa? Hamba petunjuk tata cara bertuhan dalam hal berhubungan kelamin laki-laki dan perempuan itu dengan cara apa? Kita tidak tahu cara dia gimana. Tentunya kan tidak dengan cara kita. Karena kita menganggap nek cara itu tidak sah, maka kita juga nggak mungkin pakai cara itu, kan gitu. Mereka pakai cara itu ya, itu mau bagaimana? Gitu ya. Dan begitu juga agama Hindu kan beda lagi. Belum yang percaya. Belum beda lagi. Nanti Konghucu bagaimana? Ya mungkin dia punya tata aturan sendiri, petunjuk caranya beribadah itu bagaimana. Wong ning kawin itu ibadah. Itu pasti berbeda-beda, Pak ya. Ya. Nyatanya sampai sekarang kok mereka tetap berjalan menikah dengan cara mereka. Iya. Kalau memang kudu koyo ora iso to. Gini mboten. Zina. Loh. Ya ini kan gitu. Kalau menurut kita ya iya, kalau kita cara gitu ya zina. Wong kita wong Islam kok pakai cara itu. Petunjuknya tata cara bertuhan kan tidak seperti mereka gitu loh. Ya udah kita hidup di negara yang memang kumpul macam-macam. Ayo saling menghormati aja kalau untuk urusan itu. Karena Rasulullah juga dulu kumpul orang Yahudi di Madinah. Malah pernah membeli ada salah seorang sahabat atas anjuran Nabi membeli sumurnya orang Yahudi, beli airnya sama orang Yahudi, gitu loh Pak. Berarti kan beliau udah ya masing-masing, tapi artinya bisa hidup berdampingan gitu. Nah itu, sehingga di Indonesia pun demikian. Lalu bagaimana dengan zaman dulu katanya ada budak ya yang bisa digauli tanpa harus melalui proses pernikahan. Itu sampai sekarang di Qurannya masih ada, Pak. Zaman buka surat Al-Mu'minun dah yang gampang. Itu saya di 2 surat itu surat Al-Mu'minun ada, surat Al-Ma'arij ada. Saya lupa ayatnya, mohon maaf ya, namanya menungso ya. Tapi di surat Al-Mu'minun aja yang gampang. Sampai bawa HP yang ada aplikasi enggak atau apa lihat di Quran lah. Biar nanti ya ini yang nanya kan orang Islam dan kita yang bahas kan aturan Islam ya kan. Kita enggak itu loh, kita juga bukan ahlinya kalau bahas masalah Kristen, Hindu, Buddha apa itu kan kita yang kita melajari kitab kita sendiri aja kedodoran mosok gawe dhewe. Ya kan mikirin kitabnya wong liya, maca kitabe dhewe memahami kangelan lho. Tambah bingung. Lah iya, mbok nek gelem pelajarilah kitabe dhewe sik. Coba dari Al-Mu'minun dari ayat 1. Nanti sampai ketemu ayat. Jenengan maca Arabe mboten napa-napa ben cepet. Inggih Al-Mu'minun dari ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ojo banter ben wong-wong krungu. Qad aflakal mu'minun. Ya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, terus. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ya. Walladzina hum lifurujihim hafidun. Terus. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Ya. Wa innahum ghairu malumin. Satu lagi ya. Famanit tago wara adzalika faulaika humul adun. Ya. Udah ya. Ada nggak lanjutannya itu? Apa kira-kira? Ada nih walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Ada satu lagi. Lagi
walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Ada lagi? Ulaika humul warisun. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Enggak, ya. Itu sampai ayat berapa itu? Sampai ayat 11. Nah, itu nanti sampai iso apal sampai apal nih. Ya, saya tidak akan menjelaskan 11 ayat, tapi minimal pakai pamanit kado waro adalika faulaika humul adun, itu ayat berapa? Ya. Nah, itu. Jadi saya hanya sekilas saja. Coba tolong sampean terjemahkan dari ayat 1 sampai ayat 11. pamanit kado waro adalika itu. Ayat 1-nya. Enggak, ini namanya sharing Pak ya. Saya juga nggak bisa memaksakan kehendak saya, pendapat saya enggak. Kalau itu kan sumber Pak, sumber kebenaran yang kita yakini. Hari itu kita yakini sebagai firman Tuhan. Nah, coba itu dijadikan, coba dari awal dulu, biar enak enggak? Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, orang beriman beruntung, ya kan? Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Orang beriman yang beruntung itu yang khusyuk dalam sholatnya. Dan- Yang nggak khusyuk, mboh. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Nah, meninggalkan segala hal yang tidak berguna. Dan orang yang menunaikan zakat. Zakat, menjadi fa'il, pelaku zakat. Dan orang yang memelihara kemaluannya. Orang memelihara kemaluannya, Kecuali terhadap istri-istri mereka Nah. atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. nah terus papanit kado, maka barang siapa Tetapi barang siapa mencari di balik itu, yaitu dalam kurung zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, dah ya, sampai situ aja ya. Karena pertanyaannya itu, Pak. Jadi ayat masih ada. Jadi kalau kita pengen menjadi orang sukses menurut Allah, menurut Al-Quran, sampai jadikan materi khutbah bisa. Nanti temanya jadikan kajian itu bisa 2 jam. Sampai besok tak tugasi ngisi jadi dosen di KMA, ngisi kuliah sab'ah. Materinya sukses menurut Al-Quran. Judulnya. Siapa? Qad aflaha. Sungguh sukses, bener-bener aflaha, sukses, beruntung, menang. Siapa? Al-Mu'minun. Asal satu landasannya iman. Kalau pengen sukses, nomor 1 landasan iman dulu. Nah, wis iman ya apa? Alladzina hum, apa yang kedua? Fi sholatihim khashi'un. Nek kowe ngaku iman, salatmu kudune khusyuk. Nek ora khusyuk berarti ya iman yang dipertanyakan loh, iman model piye mbok ragu. Lho sing untung iku wong iman nek salate khusyuk. Lah nek ora khusyuk ya mungkin termasuk fawailul lil musholin, mbah ora ngerti lah ya. Itu ya. Yang ini kan berdirinya gitu. Terus waladinahum anil lagwi murid. anil lagwi muridun. Orang beriman yang sukses itu adalah orang beriman yang mau meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna baginya. Terus dawuh Kanjeng Nabi, min husnil islamil mar'i tarkuhu malayaknihi. Termasuk sebaik-baik keislaman seseorang itu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Sampai dalam hati tak woto, aku ndelok goib ya. Cara goib tak delok. Atine sampean mesti iku ning dalam hatine sampean ngomong. Kok dukun iso ndalil? Ayo ngaku ya, Pan. Ayo ngaku. Mesti atine sampean ngono kan? Wis ngono kan? Lho iya, aku ngerti goib, ngerti aku. Wis gak usah ning dhuwur besane kene aku ngerti. Atimu kok dukun iso ndalil ngono kan? Lah iya, tahu saya. Nggih. Oh. Lengkap ya. Hah? Lengkap. Oh, lengkap ya apa lho? Terus aku kok anggap dukun. Guyon-guyon nggih. Jadi itu 3. Kemudian waladinahum li furujim, bukan? Li zakati. Li zakati fa'ilun. Nek kowe beriman, rezekimu itu ada haknya Allah yang wajib kau keluarkan zakatnya sesuai dengan perhitungan yang ditentukan oleh tata cara bertuhan menurut agamamu. Oh nek duit sakmene iku ditokno sakmene, aja kakehan iku. Eman-eman, aja iku kewajibane. Nek ngaku nek ora ya terserah, gak apa-apa. Wong iku firman Allah, dudu jariku. Terus yang selanjutnya Waladina hum li furujihim hafizun. Nah, orang beriman yang beruntung, yang sukses itu adalah orang beriman yang bisa menjaga kemaluannya. Kemaluannya dijaga.
Aja disarsorno wae sembarangan di obat abetne, di opo di lho nek ngangkat ngene. Lho kae akeh aku sering delok. Buka pintu mobil ngangkring turu ning gone ban serep ning ban ngarep ngono ya. Kadang-kadang golek wit godhing lho turu obat abetno dijogo. Dengan apa? Ditinjaki. Terus ngeturno sing liyane ya dijogo. Ya kan? Ila ala aswajihim. Nah arep ngeturno banyu sing liyane tetep dijogo kecuali sama pasangannya. Pasangan itu ya suami istri. Suami istri itu sah dengan melakukan pernikahan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan menurut ajaran agama kita. Terus itu atau ma malakat aimanuhum. Engkau curkan kepada budak-budak yang engkau miliki, tapi budak perempuan. Aiman itu amat. Painahum ghairu malumin. Itu enggak dicela oleh agama kita. Nek sampean duwe budak, enggak usah nikah. Maaf Pak, tapi kan budak itu semenjak Nabi Muhammad udah nggak ada. Ya nggak ada memang. Loh, zaman Nabi Muhammad masih ada. Sahabat-sahabat tuh suka memerdekakan budak. Oh iya masih. Ngawinin budak. Zaman Nabi Muhammad masih ada. Ayatnya pun sekarang masih ada. Berarti kalau Ayatnya kan masih ada itu. Jadi sekarang juga kalau saya misalnya punya budak bisa dong. Loh, siapa sing ngarep sampean oleh budak kok endi saiki? Kan budak ono lho. Loh, memiliki budak kan ada tata caranya. Bisa kok membeli siapa orang yang mau dibeli jadi budak? Boleh. Jadi Kan nggak ada budaknya. Pembantu. Sekarang pembantu ya. Lho sing ngatur lho, gak gelem pembantu kok budaki mo deh. Pembantu ya pembantu paling bayarannya sak orang 1 juta lah. Berarti ora iso saiki. Ya 1 juta mangkat esuk mulai sore ya kan? Enggak lah, akadnya beda. Itu jasa bukan budak. Zaman dulu ada budak itu bisa didapatkan satu dari rampasan perang. Ya melalui perang itu. Kedua bisa membeli budak. Memang ada budak yang dijual. Ketiga bisa hadiah. Sampean kok duwe budak. Loh sampean rumangsa punya utang budi dengan saya atau punya merasa senang dengan saya. Nah ini Pak Warto udah ini berjasa gini. Pak Warto aku pun duwe budak. Ini tak hadiahkan kan. Oh budaknya ayu. Ya gelem aku. Tapi ora pati ayu engko dhisik mikir. Oh wong lanang kok milih sing ayu ya. Betul enggak? Tapi pada dasarnya di zaman Nabi Muhammad Allah pun memberikan aturan-aturan dengan tadinya melaksanakan zakat tadi. Salah satu penyaluran zakat itu wafi rikob. Allah yang menentukan kefarduan. Jadi uang zakat itu bisa digunakan untuk memerdekakan budak. Jadi memerdekakan budak itu sama Allah diperintah bisa menggunakan uang zakat. Kenapa budak harus dimerdekakan? Biar perbudakan yang hidup di zaman-zaman jahiliyah itu bisa terhapus dengan aturan-aturannya Allah. Pada dasarnya Islam tidak menghendaki adanya perbudakan. Penak toh? Nah, famanib tago goiro dalika faulaika humul adun. Tapi barang siapa yang mencari jalan selain dari dua cara itu, dia orang yang melampaui batas. Homoseksual misalnya, cowok sama cowok, cewek lesbian, cewek sama cewek nggak bisa. Kira-kira gitu, nggih. Pun enten jawabane nggih. Pun nggih. Ampun monggo terserah enten budak nggih, ayo ajeng dihadiahke kula monggo sing penting budak ya kan. Nek ora ya aja. Jangan dibudakin. Nah, pripun? Cekap? Ya. Alhamdulillah mudah-mudahan ya ini bisa menjadi tambahan wawasan dan bisa unek-unek itu tadi bisa kodar. Terus kalau banyak salahnya, banyak kekurangannya saya mohon maaf wong aku menungso akeh lola laline akeh salahe. Ngoten nggih? Sun nggih. Ngoten. Nggih. Nggih. Nah, nggih. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nggih Pak Yai. Nggih, kami sami